Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya dimanapun kita berada. Biarlah tetap dalam perlindungan Tuhan, kita akan sehat-sehat selalu. Itu semuanya oleh karena rahmat dan cinta kasih sayang Tuhan yang terus berlangsung di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai firman Tuhan pada kita pada hari Sabat ini, jadilah orang Kristen yang sejati. Jadilah orang Kristen yang sejati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin selama ini kita berpikir bahwa kita tidak memiliki waktu oleh karena pekerjaan, atau oleh karena kita disibukkan oleh segala sesuatu, baik aktivitas kita maupun kegiatan-kegiatan kita. Tetapi dengan adanya musibah ini, dengan adanya wabah ini, Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, kita cukup banyak memiliki waktu. Waktu untuk apa Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan? Waktu untuk bersama dengan keluarga. Inilah saatnya kita untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan. Inilah saatnya kita untuk merenungkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Inilah saatnya kita lebih membuat hubungan kita lebih erat lagi dengan Tuhan. Dan sehingga kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan kabar baik. Apa itu kabar baiknya? Yang tentu menyampaikan firman Tuhan. Kepada siapa kita harus menyampaikan firman Tuhan? Tidak lain tidak bukan adalah kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada kakak adik ipar kita. Saudaraku dikasih Tuhan, inilah waktunya kita menyampaikan kabar baik itu. Siap atau tidak siap saudara secara batin, secara keadaan, kita harus sampaikan kebenaran Tuhan. Kita tidak memiliki alasan lagi. Kita tidak memiliki alasan bahwa kita disibukkan oleh karena pekerjaan. Kita dilelahkan oleh karena kegiatan-kegiatan kita. Tetapi hari ini, kita memiliki cukup banyak waktu untuk berbagi cerita dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dengan orang-orang yang kita kasihi, sehingga firman Tuhan menyampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita menyampaikannya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, menasihati suami, istri, adik, kakak ipar kita, anak-anak kita, memberikan pandangan terhadap orang tua kita, melalui firman Tuhan, melalui pengajaran Alkitab, sharing, saling bertanya, saling bertukar pikiran, sehingga kita akan mendapatkan kebangunan rohani, kita akan mendapatkan kedewasaan rohani apabila kita saling berbagi firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah tandanya kita seorang Kristen. Seorang Kristen yang peduli terhadap kehidupan kerohanian orang lain. Itulah artinya bahwa kita pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebagaimana firman Tuhan menyatakannya tadi, bukti bahwa kita adalah orang Kristen, bukti bahwa kita adalah pengikut Kristus mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar melalui perkataan yang keluar dari mulut kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa buktinya? Kita baca Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang kedua, inilah buktinya bahwa kita sebagai orang Kristen. Ayat yang kedua saya akan baca, saudara ikuti dari kitab saudara. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Bukti sebagai orang Kristen adalah kita mengasihi Tuhan. Bukti yang kedua adalah bahwa kita adalah orang Kristen adalah kita mengikuti perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Adalah Alkitab. Di Alkitab terdapat firman Tuhan. Firman Tuhan yang diilhamkan Allah, yang ditulis oleh hamba-hambanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya lah kita berbagi
kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Jangan katakan bahwa saudara tidak memiliki waktu saat ini. Jangan katakan bahwa saudara disibukkan oleh karena keadaan saat ini. Tetapi waktu inilah saatnya kita berbagi kepada orang-orang yang kita kasihi. Waktu inilah kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang benar-benar mengikuti perintah Tuhan. Sehingga dengan demikian akan terjadi pertumbuhan rohani. Akan terjadi kebangunan rohani dalam diri kita masing-masing. Bahwa kita akan semakin mencintai Tuhan. Bukan oleh karena perkataan saja. Tetapi melalui pola hidup kita. Melalui gaya hidup kita. Kita benar-benar juga mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya. Dulu atau mungkin sampai saat ini Bapak Ibu masih banyak orang Kristen yang menyatakan dia percaya kepada Yesus. Namun dalam prakteknya, dalam gaya hidupnya, justru sebaliknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang kalau kita tanya apakah engkau mengasihi Yesus? Dia tanpa pikir panjang akan katakan, ya saya mengasihi Yesus. Tapi kalau kita tanya apakah engkau mengasihi dalam gaya hidup, mungkin dia akan berpikir untuk menjawabnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara mungkin pernah menyanyikan lagu ini. Seperti rusa merindukan air, demikian juga jiwaku merindukan Engkau, ya Tuhan. Ada banyak orang Kristen menyanyikan lagu ini. Saudara pernah bayangkan bagaimana rusa merindukan air untuk menghilangkan rasa hausnya? Saudara pernah berpikir bagaimana orang Kristen merindukan Tuhan? Tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen merindukan Tuhan tanpa kita mempelajari firman Tuhan? Tanpa kita harus membaca firman Tuhan? Tanpa kita melakukan meditasi melalui doa dan lagu-lagu kita? Jangan pernah katakan saudara sebagai orang Kristen tanpa saudara membaca Alkitab. Itu sama sekali nol besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila saudara orang Kristen yang benar-benar Kristen mengasihi Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, maka di dalam gaya hidup kita, di dalam praktek kita, di dalam pola hidup kita, kita harus membaca Alkitab dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Itu makanya dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang kedua tadi itu adalah tandanya kita sebagai orang Kristen adalah mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, contoh yang kedua. Ada banyak orang bernyanyi, ada negeri amat indah, Tuhan sedia bagi kita. Saudara dan saya merindukan negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Rumah yang disediakan oleh Tuhan, yaitu di sorga. Ketika Yesus datang yang kedua kali menjemput kita, kita rindu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi pada hakikatnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saya sebagai orang Kristen menghidupi perintah Tuhan? Menjalankan perintah Tuhan? Melakukan perintah Tuhan? Kalau saya tidak melakukan itu, sudah tentu saya tidak akan pernah mendapatkan negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita harus lebih sering membaca Alkitab kita. Ya, jangan katakan saudara sebagai orang Kristen, tapi saudara bermalas-malas datang ke gereja, bermalas-malas untuk melakukan peribadatan, bermalas-malas untuk membaca Alkitab, padahal saudara secara pengakuan mengakui bahwa saudara adalah orang Kristen percaya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Ada banyak manusia yang saat ini kalau ketinggalan handphone, ketinggalan dompet, ketinggalan tasnya, mungkin di tempat-tempat umum, atau mungkin di dalam gereja, atau di rumah, akan kembali, walaupun sejauh apapun perjalanan mereka akan kembali untuk menjemputnya itu. Tetapi hanya sedikit orang Kristen bila ketinggalan Alkitabnya di rumah atau tempat-tempat umum. Sangat sedikit orang Kristen untuk kembali menjemput Alkitabnya. Tanpa mereka sadari bahwa Alkitab itu dapat memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Tanpa banyak orang Kristen menyadari bahwa Alkitab itu menunjukkan jalan menuju kehidupan yang kekal itu bagi kita. Ya. Tanpa mereka sadari bahwa Alkitab itu menerangkan bagaimana perjalanan kita di kemudian hari. Karena mereka berpikir bahwa Alkitab itu tidak terlalu penting. Sehingga ketika Alkitab itu tinggal di satu tempat, sedikit orang Kristen berbalik untuk menjemputnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya.
Saya senang membaca dalam buku Lukas pasal yang ke-15 tentang cerita perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya percaya juga cerita ini adalah cerita yang saudara sudah hafalkan atau saudara sudah pernah baca. Dalam singkat ceritanya, saudaraku dikasih Tuhan, ketika orang muda ini meminta harta bagiannya kepada orang tuanya. Orang tuanya pun memberikan. Sesudah dia mendapatkan, dia menjual semua hartanya. Lalu dia memiliki banyak uang. Dia pergi ke negeri orang lain untuk berfoya-foya. Temannya sangat banyak pada saat dia memiliki banyak uang. Singkat ceritanya, Bapak Ibu Saudaraku, pemuda ini kehabisan uangnya. Sesudah kehabisan uangnya, dia mulai menjumpai dari satu ke satu teman-temannya, namun tidak ada yang mau menerimanya. Tidak ada yang mau memberikan dia tumpangan. Tidak ada yang memberikan dia makanan ataupun pekerjaan. Singkat ceritanya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan untuk memberikan makan babi-babi. Ketika dia memberikan makanan babi-babi itu, dia menyadari bahwa perutnya sudah lapar. Dia mau memakan makanan babi-babi. Tapi ketika dia memberikan makan babi-babi, dia menyadari bahwa di rumah bapaknya banyak para budak-budak, banyak karyawan. Dan dia menyadari, dan dia segera berbalik, pulang dan bertobat, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari singkat cerita ini, pemuda ini masih sempat menyadari dan bertobat meninggalkan segala kekurangannya. Dan mau berbalik kepada bapaknya. Dan bapaknya mau menerimanya kembali. Yang saya takutkan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita mungkin terlalu asik dengan penipuan-penipuan kita kepada Tuhan. Kita mengatakan bahwa kita adalah seorang Kristen hanya untuk menyenangkan hati manusia, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, tanpa kita sadari kita sudah melukai hati Tuhan. Ya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pemuda itu memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Yang saya takutkan, saya tidak memiliki kesempatan yang sama seperti yang dimiliki oleh pemuda itu. Kenapa? Karena saya terlalu asik dengan kehidupan saya sekarang ini. Ya, sehingga saya tidak menyadari bahwa saya telah jauh dari Tuhan. Walaupun orang lain mengatakan bahwa saya ini adalah orang Kristen, saya menyatakan saya ini orang Kristen. Tapi saya dalam pertumbuhan rohani tidak ada. Karena saya tidak membaca Alkitab, saya tidak ikut beribadah, saya tidak mau mendekatkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi pemuda itu, dia menyesali, menyadari, dan dia pulang, dan bapaknya menerimanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu makanya dalam buku Mazmur pasal 119 ayat 2. Mazmur 119 ayat 2 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari dia dengan segenap hatinya. Orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Orang yang berbahagia di dunia ini adalah orang yang menuruti perintah-perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya saudara adalah orang yang paling berbahagia bila saudara mengikuti perintah Tuhan. Saya percaya bila saudara mengikuti perintah-perintah Tuhan, saudaralah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Berjalan bersama dengan Tuhan pasti adalah orang yang berbahagia. Berjalan bersama dengan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu saudaraku dikasih Tuhan, marilah kita baca Alkitab kita. Marilah kita bermeditasi melalui doa kita dan lagu-lagu kita. Sehingga kita akan mendapatkan pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani. Sehingga hidup kita bukan hanya sekedar pengakuan saja kita sebagai orang Kristen. Namun dalam gaya hidup, dalam perkataan kita, dalam pola hidup kita, juga mencerminkan bahwa kita adalah orang Kristen. Orang Kristen yang sejati, yang menuruti perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, cukup sudah kita menipu diri kita sendiri. Cukup kita juga menipu orang lain. Cukup juga kita menipu Tuhan. Sekarang mari kita fokus dan kita bulatkan hati kita untuk mengasihi Tuhan, menuruti perintah-perintahnya, sehingga kita adalah orang yang berbahagia. Kenapa saya katakan kita cukup menipu diri sendiri, menipu orang lain dan menipu Tuhan? Karena di zaman sekarang ini banyak sekali orang menipu dirinya sendiri dengan berkata dia adalah sebagai orang Kristen. Contohnya saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Apakah saudara orang Sumatera? Apakah saudara orang Jawa?
Apakah saudara orang Sulawesi atau orang Kalimantan? Tidak jauh beda Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Hampir semua kita melakukan hal ini. Coba saudara bayangkan. Berapa jam kita gunakan waktu untuk beribadah? Saya percaya paling lama 3 jam. Tapi dalam 3 jam ini banyak kita menggerutu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Dan ada juga orang yang melanggar. Ketika jam ibadah sudah selesai, tidak sedikit kemungkinan ada banyak orang yang pergi mengikuti pesta dalam jam-jam ibadah pada hari Sabat. Mengikuti pesta. Ada banyak juga orang menghabiskan waktunya bekerja. Ada juga orang menghabiskan sisa hari yang kudus ini menonton dan melakukan hal-hal yang tidak penting. Coba saudara bayangkan. Saudara berkata sebagai orang Kristen, tetapi dalam praktek tidak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita perbaiki hidup kita. Apa yang terjadi saat ini adalah semuanya adalah oleh karena ulah manusia. Apa yang terjadi saat ini adalah oleh karena perbuatan kita manusia berdosa. Dan itu bisa diperbaiki bila kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebagai ayat terakhir itu makanya Tuhan katakan dalam buku Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kelima. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Walaupun secara kacamata dunia, secara kacamata kita sendiri kita berhasil. Tetapi di dalam Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena kita sudah menyimpang dari Tuhan. Walaupun dunia katakan kita berhasil, tetapi bagi Tuhan tidak. Itu makanya ketika kita memisahkan diri dari Tuhan, kita sebenarnya tidak berarti. Kenapa tidak berarti? Karena kita kehilangan kehidupan yang kekal. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Jadikanlah hari ini adalah hari yang kudus, hari perbaktianmu kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Saya bacakan firman Tuhan. Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara yang mengaku sebagai Kristen dan pengikut Kristus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Artinya seluruh tubuh kita ini harus kita gunakan memuji Tuhan. Seluruh tubuh kita ini kita gunakan untuk mengikuti perintah Tuhan. Tidak boleh hanya sekedar perkataan saja, tetapi melalui praktek dan gaya hidup. Itulah orang Kristen. Ketika kita menyerahkan seluruh jiwa raga kita, sepenuh hati, tidak mendua hati, maka saat itulah kita menjadi orang yang berbahagia. Seperti ayat yang kita sudah baca di atas tadi. Segenap hati. Bukan hanya sekedar casing saja Bapak Ibu. Casing bisa saja kita bagus, bisa saja kita mantap, bisa saja kita cantik, tetapi di dalam kita rusak. Tuhan bukan hanya sekedar melihat casing penampilan kita, tetapi Tuhan rindu mau melihat jauh ke hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihinya? Sebagai orang Kristen tidak cukup hanya perkataan saja, tetapi harus melalui jiwa kita, akal budi kita. Itu makanya sebagai ayat penutup bagi kita dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara boleh ikuti di Alkitab saudara. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang diberkati, apapun yang saudara lakukan hari ini, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan melihat orang lain, tapi fokuslah kepada Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan kebangunan rohani, kedewasaan rohani, berkat yang paling berbahagia. Saudara akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.